Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad. Saya dari SMA 17 Agustus 1945, kelas 11, nomor absen 19. Di sini saya akan membuat ekosistem laut, tugas biologi. Di sini saya membuat teman. Silakan memperkenalkan diri. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Gazi Yusuf dan Sufit dari sekolah SMA 17 Agustus 1945 dari kelas 11, nomor absen 11. Dan di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan untuk membuat ekosistem laut. Yang pertama, saya sudah siapkan air, lalu ada batu sebagai untuk hiasannya, dan di sini ada ikan untuk hewannya, dan di sini ada tumbuhan sebagai produsennya, dan di sini juga ada pasir sebagai hiasan, dan ini ada tempat untuk menggabungkan bahan-bahan yang ada di sini. Jadi di sini saya akan menata untuk ekosistem buatan air. Yang pertama kita akan masukkan dulu pasir putih dari Pantai Putih. Untuk pasirnya kita tidak usah terlalu banyak karena tidak terlalu dibutuhkan juga. Ini pasir juga cuman buat cuman buat hiasan aja, jadi sedikit saja ya. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita akan masukkan batu. Batu juga bisa sebagai hiasan dan juga rumah untuk ikan. Lalu saya akan memasukkan tanaman ini. Lalu kita akan masukkan air secara perlahan. Lalu kita akan menunggu sampai airnya ini itu tidak terlalu utek ya. Nah, jadi kita tadi sudah diamkan airnya selama 1 menit supaya tidak terlalu keruh. Sekarang kita akan memasukkan ikannya. Jadi kita sudah memasukkan ikan ke dalam akuariumnya dan ekosistem air tawar sudah selesai.
Iya, ada sebiji. Apa, Cok? Sih, keren banget. Iya dong, kalian dulu dong. Wih, mantap. Ayo, ngomong-ngomong, ini kan kita ngebuatnya ekosistem air. Iya. Nama dari ekosistem air itu apa sih? Wah, nama yang dari ekosistem air itu namanya ekosistem akuatik. Oh, ekosistem akuatik. Iya, Kalau kita ini tuh ekosistemnya itu air tawar apa air laut sih? air tawar. Oh, air tawar. Nah, kalian pengen tahu nih pengertian tentang ekosistem air laut atau akuatik? Lanjut nonton videonya sampai akhir ya. Nah, apa sih pengertian dari ekosistem air atau akuatik? Yaitu ekosistem yang berada di lingkungan perairan, yang dimana kehidupan makhluk hidup sangat bergantung pada air sebagai habitatnya. Ekosistem ini terdiri dari komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik, yaitu unsur fisik dan kimia yang saling berinteraksi. Nah, di sini juga ada jenis-jenis ekosistem air. Yang pertama, ada ekosistem air tawar seperti yang udah kita buat tadi, dengan ciri-ciri kadar garam yang sangat rendah, suhu, arus, dan cahaya sangat bervariasi, banyak ditemukan di daratan seperti sungai, danau, kolam, dan rawa. Contoh organismenya itu ada eceng gondok, ikan, katak, keong, udang air tawar. Nah, ekosistem air laut ada ciri-cirinya itu kadar garam yang sangat tinggi, meliputi wilayah yang sangat luas seperti samudra, laut, dan pantai. Memiliki arus, gelombang, dan zona kedalaman yang berbeda. Contoh organismenya itu sama, ada ikan hiu juga, ganggang laut, terumbu karang, plankton, dan ubur-ubur. Ada komponen ekosistem air. Yang pertama ada komponen biotik atau makhluk hidup. Yang pertama ada produsen tumbuhan air, alga, dan fitoplankton. Konsumennya itu ada konsumen primer, yaitu ada zooplankton, ikan kecil, dan konsumen sekunder, ikan besar, burung air, dan konsumen tersier, hewan pemangsa puncak, yaitu hiu dan burung elang laut. Dan ada dekomposer, yaitu bakteri dan jamur pengurai. Dan komponen abiotik, yaitu komponen yang tidak hidup. Ada air, suhu, cahaya matahari, oksigen, habis itu ada pH air, salinitas atau kadar garam, dan tekanan air. Nah, di sini juga ada fungsi dan manfaat ekosistem air, yaitu menyediakan habitat bagi berbagai makhluk hidup, sumber air bersih untuk manusia dan makhluk hidup lainnya, menyediakan makanan, ikan, rumput laut, mengatur suhu dan iklim bumi, tempat wisata dan rekreasi, penyangga bencana seperti hutan mangrove, dan rawa menahan banjir. Ancaman terhadap ekosistem air yaitu ada pencemaran air dari limbah industri, sampah plastik, pupuk berlebihan, penangkapan ikan berlebihan, kerusakan habitat seperti reklamasi, pengundulan, perubahan iklim memengaruhi suhu air dan pola arus laut. Di sini juga ada upaya pelestariannya, menjaga kebersihan laut dan sungai, mengurangi penggunaan plastik, menanam kembali mangrove dan tumbuhan air, mengatur penangkapan ikan agar berkelanjutan, edukasi dan kampanye pelestarian lingkungan. Nah, di sini ada kesimpulannya juga. Kesimpulannya yaitu ekosistem air merupakan bagian penting dari lingkungan hidup di bumi, menyediakan berbagai manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Ada dua jenis utama, yaitu air tawar dan air laut, masing-masing dengan karakteristik yang berbeda. Dan keanekaragaman hayati tersendiri. Menjaga ekosistem air berarti menjaga keberlangsungan hidup kita di masa depan. Nah, itu berikut penjelasan, kesimpulan, upaya pelestarian, dan lain-lain. Terima kasih. Berikut
tugas biologi kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.